Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Cuan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mining koin Verus menggunakan STB Android dari IndiHome. Sebelum kalian menonton video ini, sebaiknya teman-teman tonton dulu video sebelumnya tentang mining koin menggunakan HP Android. Biar kalian bisa membedakan antara mining koin menggunakan STB Android dengan HP Android. Oke teman-teman, mungkin bagi kalian masih kebingungan kalau mining menggunakan STB Android ini dikarenakan di konten saya belum pernah membahas step by step untuk proses STB Android yang bisa dijadikan alat mining koin. Karena tahap-tahapnya yang lumayan rumit teman-teman, untuk proses pengerjaannya memakan durasi yang cukup panjang juga. Intinya beda teman-teman. Mining koin menggunakan device HP Android sebagai alat miningnya. Tapi alangkah baiknya bisa kalian pahami dulu mining koin menggunakan STB Android dari IndiHome ini. Nah, ini loh teman-teman, bentuk ori dari STB sebelum dioprek. Untuk teman-teman yang rencana mau beli device ini, yang perlu kalian pastikan dulu adalah tipe STB Android yang bisa dijadikan alat mining. Karena sebagian tipe STB tertentu tidak bisa dibuat mining koin Verus koin teman-teman. Jadi belilah STB Android yang tipe B860H V1 RAM 1 GB atau V2 RAM 2. Terus cari juga yang tipe STB HG680P RAM 1 RAM 2 sama saja teman-teman. Itulah teman-teman yang kalian ingat-ingat betul jenis tipe STB-nya untuk dijadikan alat miningnya, untuk dijadikan alat mining koin teman-teman. Kemudian kalian bisa perhatikan lagi untuk STB B860H jangan beli produk dari keluaran PT Hexing atau PT Star. Karena dari PT tersebut sudah pasti tidak bisa dioprek teman-teman untuk dijadikan alat miningnya. Meskipun bisa dijadikan ambien Linux, cuma beberapa orang saja yang bisa, entah itu hoax atau bukan, tapi belum ada bukti foto atau video yang bisa mereka tunjukkan. Karena sampai saat ini cuma katanya dan katanya saja. Mungkin ramuannya buat pribadi mereka sendiri yang pintar pemrograman, karena mungkin menurut mereka ilmu itu mahal bagi mereka teman-teman. Oke, jadi kalau kalian pas berburu STB biar tidak salah melangkah di awal pembelian, cari saja STB B860H dari keluaran PT Panggung atau PT Adireka, entah yang V1 atau V2 sama saja. Dan lebih rekom ke B860H yang tipe V1. Karena kapasitas RAM tidak mempengaruhi performa hash rate power di STB-nya. Selanjutnya, STB dengan tipe HG. Jangan cari yang HG680P seri VJ di belakangnya. Cari saja yang HG680P seperti yang kalian lihat di video ini teman-teman. Atau yang HG680P yang depan covernya ada tulisan GIG atau gig seperti ini teman-teman. Untuk harga setiap jenis tipe STB ini bervariasi sob. Untuk STB B860H V1 atau V2 ini masih kisaran harga 130 sampai 180.000 tergantung kelengkapan dan seller all shop di mana kalian mencarinya. Untuk STB HG680P masih di kisaran 180 200 sampai 250.000 untuk harga saat ini teman-teman. Karena harga STB saat ini mengalami kenaikan terus teman-teman dari tahun kemarin. Dikarenakan user miner Verus koin semakin meningkat terus. Apalagi koin Verus sekarang lagi stabil-stabilnya teman-teman.
Jadi silakan kalian berburu STB di all-shop favorit kalian dengan harga yang sesuai dana yang ada di kantong kalian. Kalau untuk mining buat saya secara pribadi lebih memilih STB yang tipe B860H V1 karena heatsink pendingin di STB tipe ini lebih besar daripada di STB HG680P. Meskipun mempunyai heatsink yang lebih besar, kita wajib tetap menambahkan kipas DC sebagai pendinginnya untuk menjaga suhu CPU di STB tetap stabil dan meminimalisir kerusakan komponen karena overheat pemakaian sehari-hari, teman-teman. Untuk hash rate power yang dihasilkan dari tipe STB yang saya sebutkan tadi rata-rata menghasilkan hash rate 1 mH sampai 1,8 mH, teman-teman. Tapi stabilnya nanti rata-rata di angka 1,5 mH di semua tipe STB, teman-teman. Keunggulan mining di STB ini kita bisa menambahkan script komen auto run mining jika listrik PLN padam, teman-teman. Jadi di saat listrik PLN hidup, STB-nya sudah otomatis aktif langsung mining tanpa kita turun tangan, teman-teman, selama adaptor STB-nya nancap terus di sumber listrik. Kemudian kalau seumpama kita punya STB Android puluhan, ratusan, bahkan sampai ribuan pun kita tidak terlalu ribet dan kerepotan untuk mengontrol STB-nya satu-satu, teman-teman. Selama STB Android-nya sudah ada penambahan kipas, dipastikan aman dan baik-baik saja. Jadi kita biarkan hidup begitu saja, sudah aktif mining, teman-teman, dan on terus 24 jam setiap hari, teman-teman. Terus bisa kita tinggal juga tanpa perlu dipantau STB-nya, teman-teman. Jadi kita tidak sampai merasa khawatir seumpama STB ini tiba-tiba mati begitu saja. Oke, sekarang saya mau membahas apa sih minusnya mining menggunakan STB Android ini. Buat saya pribadi, teman-teman, tidak bisa langsung dibuat mining shop. Jadi perlu kita oprek dulu STB Android-nya karena prosesnya perlu di root dan di unlock dulu. Setelah itu dijadikan mini PC dengan menginstal OS ARM Linux di dalam STB-nya, teman-teman, biar bisa diinstal program minernya. Jadi kita harus punya keahlian tersendiri dalam tahap-tahap proses pengerjaannya, teman-teman. Di samping itu, sebagian dari STB akan mengalami kegagalan dalam proses pengerjaannya. Tingkat kegagalan bisa saja dari sudut manapun dan juga ada yang lancar, teman-teman, dalam proses pengerjaannya. Terus perlu mengeluarkan dana lagi, teman-teman, untuk pembelian beberapa alat tambahan biar bisa menjalankan STB mining ini, teman-teman. Seperti perlu beli router, modem, switch hub, dan power supply bila diperlukan kalau teman-teman sudah memiliki banyak STB mining. Selain itu, kalian juga harus punya alat crimping kabel RJ45 jika punya puluhan STB, gunanya untuk menyesuaikan panjang pendeknya kabelan biar terlihat rapi dan tidak berantakan, teman-teman. Kemudian kalau kita sudah mempunyai STB mining sampai ratusan bahkan sampai ribuan, otomatis harus beli lagi untuk penambahan router, modem, power supply, dan switch hub lagi. Bukan cuma itu saja, teman-teman. Apalagi akhir-akhir ini sekarang banyak seller STB di all shop yang mengakali dengan mengganti casing covernya dari PT Panggung atau dari PT Adireka ini, tapi dalaman STB-nya dari keluaran PT Hexing dan PT Star. Jadi sebelum beli, teman-teman sebaiknya tanyakan dulu ke seller STB-nya untuk memastikan saja. Nah, itulah, teman-teman, perbedaan dari HP dan STB buat alat mining dari kedua device, saling mengisi kekurangannya masing-masing, teman-teman. Terus gimana sih menurut teman-teman mining
menggunakan STB ini kalau seumpama cuma punya 5 biji saja, tapi perlu alat tambahan lagi nih untuk menjalankannya. Kalau buat saya pribadi, seumpama cari headstrap tinggi, tidak ribet prosesnya, dan untuk meminimalisir dana bengkak, sebaiknya kalian mining menggunakan HP saja teman-teman. Tapi saya juga tidak bisa berspekulasi dari pendapat saya sendiri teman-teman. Untuk masalah ketahanannya sendiri dari kedua device ini juga tidak bisa ditebak teman-teman. Bertahan sampai berapa lama selama kita gunakan untuk mining koin teman-teman. Jadi tergantung kalian lah yang menentukan. Karena semua barang elektronik kapan saja bisa rusak, tak terduga teman-teman. Tergantung bagaimana kita bisa merawatnya. Tapi seumpama teman-teman kedepannya ingin mempunyai ratusan alat mining, lebih baik pilih STB saja untuk alat miningnya teman-teman. Biar kita tidak merasa kerepotan nantinya untuk mengontrol dan memantau jika sudah mempunyai ratusan alat mining. Kalau untuk awal-awal memulai mining, cuma punya beberapa device miningnya pakai HP saja teman-teman. Cari HP yang hash rate-nya tinggi, sambil jalan kita bisa beli device secara bertahap, dikit demi sedikit buat menambah power hash rate-nya. Karena semakin besar hash rate power dari beberapa device yang kita punya, semakin cepat pula koin yang kita dapat per harinya teman-teman. Oke, untuk pembahasan kali ini saya cuma sekedar menambah informasi atau wawasan buat teman-teman dari yang saya ketahui, kemudian saya infokan lagi ke teman-teman yang ingin mau mencoba pelan-pelan terjun ke dunia miner. Soalnya kalau mau terjun ke dunia miner ini yang perlu disiapkan itu mentalnya dulu teman-teman, terus pahami dulu mengenai mining dan kinerjanya. Kalau modal sih belakangan teman-teman, itu menurut saya. Kalau untuk dana pembeliannya kita bisa bertahap untuk membelinya, seperti jajan mingguan atau bulanan yang dananya kita sisihkan 150 sampai 500 ribuan lah sesuai kemampuan kita. Tapi kita harus aktif terus teman-teman untuk pembelian alat miningnya setiap bulan buat mengejar hash rate-nya. Maklumlah buat rakyat kecil seperti saya bisanya beli sedikit demi sedikit, tapi nantinya juga gak kerasa kok teman-teman. Kalau sudah jalan 1 tahun 2 tahun sampai seterusnya, tiba-tiba mempunyai banyak worker nantinya, meskipun lambat geraknya. Kalau untuk masalah profit atau tidak profit, ya menurut saya nggak akan profit teman-teman jika kita cuma sekedar mining saja. Dan total jumlah device yang teman-teman miliki tidak bertambah, berhenti di situ saja. Malah mental kita yang langsung kena teman-teman. Di saat awal-awal mining, kalau bisa jangan dijadikan sebagai penghasilan utama kita dulu teman-teman. Kita harus punya penghasilan dari dunia nyata biar kita ada pemasukan buat menambah alat miningnya lagi secara bertahap teman-teman. Oke, begitulah teman-teman perbedaan mengenai mining koin menggunakan HP dan STB. Semoga informasi di video ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah mampir teman-teman. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah biar kita bisa bertukar informasi. Oke teman-teman, biar tidak ketinggalan video selanjutnya, tetap stay tune di channel Cuan.